Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam. Ya, jadi gini, Pak Indra. Silakan, Mas Abdul. Ini mau ceritanya masalah teknis saja. Ya, ada dua sih pertanyaannya, Pak Indra. Satu Iya. tentang eh, pasar briket sekarang ini gimana, Pak Indra? Maksudnya di luar negeri ini gimana? Terus yang kedua itu saya ada apa namanya? Ya, ada buyer lah, calon buyer yang saya sudah kontak itu mungkin sampai sekarang ini 6 bulan, Pak Indra. Nah, bayar saya orang Lituania cari arang barbeque. Nah, Hmm. permasalahannya agak sedikit kompleks, Pak Indra, di mana mereka itu jadi di awal ketika kita Zoom meeting itu, jadi dia itu permasalahan dari customer mereka itu ingin dapat arang barbeque yang mempunyai burning time yang lama, tetapi es konten yang rendah. Tapi es konten yang Hmm. dimaksud di sini es volumenya, Pak Indra. Karena kayak misalkan restoran-restoran partner mereka itu misalkan mereka buka 10 jam ya misalkan. Nah, kalau burning time-nya itu rendah sedikit ya. Nah, nanti apa namanya tungku untuk pembakaran barbeque-nya itu kan kalau sudah tidak bisa diisi lagi dengan arang harus dikuras kan harus dibersihkan. Nah, bersihkannya itu butuh waktu. Lah, customer mereka kan Hmm. tidak nunggu itu gitu loh. Jadi mereka cari produk yang burning time-nya lama, kemudian es volumenya rendah. Nah, kebetulan saya Hmm. waktu itu kirim sampel, dites sama 4 kompetitor, dan alhamdulillah lolos, Pak. Dari 4 itu 2, saya dan Hmm. kompetitor yang satu itu lolos. Kemudian di compare dengan produk mereka malah kalah sama kita. Nah, yang jadi Hmm. permasalahan sekarang, Pak Indra, itu eh, yang dimasalahkan sama mereka ignition time-nya itu. Jadi masa penyalaan dari nol sampai terbakar penuh itu kan mereka kan mintanya itu kan panjang lengthnya itu 20 cm, Pak Indra. Panjang Hmm. 20 cm. Jadi tidak Hmm. pendek. 20 cm mereka Hmm. itu eh, minta paling maksimal itu dari nol sampai terbakar semua itu 1 jam. Nah, Hmm. sedangkan eh, saya untuk dapatkan es konten rendah dan juga ini karena dari pabrik rekanan ini, es konten rendah Hmm. dengan apa namanya burning time yang lama itu Hmm. dapat, Pak Indra, tapi ya masa penyalaannya itu butuhkan waktu 1 jam 45 menit. Nah, itu yang Hmm. dipermasalahkan sama mereka. Hmm. Nah, itu akhirnya coba-coba apa namanya perbaiki tetap tidak dapat, Pak Indra. Jadi karena Hmm. itu kan permainan antara residu sama arang batok, Pak. Ya, kalau dari pabrik itu kan Betul. gitu. Kalau sekarang makin murni arang batoknya, otomatis burning time-nya akan lebih lama, es kontennya, es volumenya akan lebih rendah, tetapi itu tadi Hmm. masa penyalaannya akan lebih lama. Jadi ini Hmm. satu hal yang apa ya bertolak belakang. Saya sampai bilang, kamu mau minta sesuatu yang ibaratnya kita disuruh lihat dua sisi yang berseberangan dalam waktu yang bersamaan. Itu Hmm. sulit saya bilang gitu sama mereka. Nah, tapi enak, Pak, bicaranya apa ngomongnya tuh enak. Ngomongnya saya sampai Oke. kirim sampel 2 kali, tetapi itu yang dimasalahkan sama mereka. Pokoknya kita minta ya apa caranya nggak terlalu lama masa pembakarannya, tapi itu tadi es kontennya, es volumenya rendah. Nah, itu yang sampai sekarang nggak nemu, Pak. Pabrik-pabrik yang saya hubungi nggak Sulit ngatasi ya. ya. Iya. Ya, ya, ya. Ya, kalau yang kondisi gitu Pak Abdul ya. Jadi kalau kondisi itu sebetulnya ada tinggal nunggu aja sebetulnya. Tinggal nunggu. Jadi itu sesuatu yang memang agak sulit ya, memang agak sulit ya. Jadi perfect seperti mereka itu sulit sekali. Dan akhirnya jurus pamungkas kita. Jadi ya seperti ini yang kita bisa maksa. Jadi after trial, sorry, saya nggak bisa bekerja, saya hanya sampai di sini saja, gitu. Ya, akhirnya mereka juga gak ada pilihan akhirnya, biasanya gitu. Tapi kalau Anda berusaha, oke tunggu ya, kita jam proses, oke kita cari ini. Nah dia nunggu dia. Iya, iya Padahal betul, produk Pak. Anda itu sudah bagus. Produk Anda itu Betul, sebetulnya sudah Pak. bagus. Cuma dia ingin cari yang perfect gitu ya. Dan itu sulit. Di dunia briket juga sama kan. Jadi maunya
asnya tipis gitu ya, asnya tipis, terus abunya bagus ya, asnya tipis, abunya juga nggak bisa putih banget gitu kan. Jadi ya itu Mm-mm. bertolak belakang. Mm-mm. Akhirnya ya kita, waduh, tapi menunjukkan bahwa kita itu sudah berusaha, gitu. Kita sudah trial, 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 trial gitu ya, trial gitu. Mm-mm. Ya ini yang kita punya. Sorry, saya nggak bisa memenuhi permintaan Anda gitu ya. Biasanya oke, kita trial. Nah, terus yang kedua begini, spesifikasi di dunia areng, di dunia briket ya, barbeque dan sebagainya itu kan buatan manusia, semuanya tergantung dengan raw material. Nah, dilalah raw material ini kan juga sumbernya macam-macam ya, Betul. macam-macam ya. Arang dari sana, kayu dari sini, kayunya jenisnya ini gitu ya. Nah, ini juga membuat tingkat kualitasnya itu bisa jadi berbeda-beda ya, Mm-mm. kita berbeda-beda ya. Jadi walaupun tapi ada satu standar yang dipakai itu satu ya, paling enggak lama pembakarannya ya gitu, seperti itu ya. Kadang-kadang kalau sudah jadi Mm. abu ya mereka enggak, yang diutamakan itu pembakarannya ya. Pembakarannya biasanya lama, kalau pembakarannya sebentar mati gitu kan ya repot mereka ya, jadi lama. Tapi kadang-kadang kalau udah jalan itu abu enggak, itu jadi masalah itu kalau cuma dites ya. Tapi kalau sudah terjadi misalkan dipakai gitu ya nggak ada yang mempermasalahkan. Itu user itu nggak pernah menjelaskan tentang abunya ini ya. Yang jadi problemnya itu adalah ketika loh kok sudah mati, di tengah jalur barangnya masih utuh separuh tapi mati ya, ada yang basah ya, itu yang jadi masalah satu itu. Nah itu jadi Pak. Jadi ini ada teknis, ada closing, ada bilang aja sudah, kita sudah mencoba trial, eh, tim RRD kita sudah berusaha memenuhi, tapi sorry kami tidak bisa memenuhi apa ya, perfect yang Anda minta ini. Kami nggak bisa Mm-mm. bekerja. Itu ya, karena Anda sebenarnya barang Anda sudah bagus ya, coba Anda pengen yang lebih bagus lagi gitu. Mm. Kalau bisa begitu. Nah, kalau Itu, nanti Anda benar-benar suatu saat, oh ini bagus, nah itu juga bahaya. Begitu dia deal, terus besok tingkat kualitasnya agak berubah-berubah ya, menurut. ya. Nah itu bahaya itu. Oh nggak sama gitu. Jadi lebih baik dibuat yang standar aja gitu ya. Karena pengalaman kami juga gitu. Satu kontainer oke ya. Suatu saat dua kontainer dilalah pabrik ini juga dapat order. Jadi rawame gitu. Itu juga jadi masalahnya tingkat kualitasnya ya. Nah, itu juga jadi masalah. Jadi saya kira ini Anda tunggu waktu aja closingnya, insya Allah tinggal berdoa terus Anda bilang aja, sorry kami tidak bisa memenuhi. Pura-pura kita anu sudah mengabaikan dia gitu aja ya. Nah, Ya, kalau dia itu memang tidak, ya memang dia cuma hanya tas tes saja ya, belum itu belum itu Pak Andri, serius. Pak Indra, itu Pak Indra, eh, sempat sebelum, kira-kira sebelum puasa itu, eh, endingnya dia mau order ke saya karena dia ada demand tinggi order. Kemudian sebelumnya kan saya kan ngomong sama dia, coba saya perbaiki dari sampel saya itu, karena hole-nya atau lubangnya itu memang saya buat kecil karena dia mintanya burning time-nya panjang. Jadi sekitar 8 Hmm. mili gitu. Nah, saya perbesar jadi 15 mili, siapa tahu nanti bisa lebih cepat. Nah, ternyata tidak bisa. Oh, akhirnya dari situ mereka rapat lagi, akhirnya mereka ngambil dari kompetitor. Kompetitor saya sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Hmm. Eh, Kompetitor saya sampai Kompetitor sekarang. bisa ya? Kompetitor itu dari segi es konten, es volume, dan burning time-nya kalah sama saya, Pak. Cuma dia bisa Hmm. bisa apa? Bisa lebih cepat dalam dalam masa Pembakaran. penyalaannya itu. Jadi kira-kira 1 jam 15 menit lah. Jadi lebih cepat setengah jam dari saya. Nah, cuma Harganya bagaimana? kalau harga harga dia apa namanya? Dia tidak buka kompetitor berapa, tapi dia sudah ngomong harga kamu bagus, harga kamu bagus. Ya. Cuma masalahnya di situ, dibilang Harga ah, dia harga dia lebih bagus, Pak. bisa Harga dia jadi, lebih Pak. bagus. Harga kompetitor Anda lebih bagus. Ya, gitu. Gitu, Pak ya. Jadi walaupun dia itu bilang, oh harga nggak masalah, penting kualitas ya. Ya dunia briket itu harga nggak ada masalah, yang penting kualitas. Itu diturunkan dikit pindah dia juga. Karena Iya ya, dikit itu kali ya, dikalikan kan, betul, dikalikan bet- berapa ton kan betul, gitu kan. Jadi betul. harganya pasti dia lebih bagus. Terus coba ada tawarin.
Ini kami nggak bisa. Bisa nggak saya turunkan harga? Berapa ekspektasi yang Anda minta? Misalkan gitu kalau Anda memang siap gitu ya. Gitu. Kayaknya dia Sama harga sebetulnya. sama spek yang dia minta Pak, enggak masuk Pak. Apalagi kan harga bahan baku ya naik sekarang. Iya, iya, Kayak, iya, iya. hmm, Untuk briket memang agak ini Pak, agak sepi ya, sepi satu. Harga juga turun ya, harga juga turun. Salah satu kasus kan di Laut Merah ini masih juga jadi ya. ini perhatian juga ya. Terus itu juga berpengaruh ya, sehingga pabrik juga ditekan untuk harga. Tapi di sisi lain raw material juga naik ya. Nah, Ah, ya, pabrik kan ah. butuh ini, butuh produksi juga ini. Jadi itu memang ada sedikit pengaruh terkait dengan briket ya. Beberapa ini banyak yang tidak terkirim juga briket itu ya. Yang masalah di Singapura Tapi ya, itu kontainer numpuk itu Pak, itu juga termasuk enggak Pak? iya sama kan mereka kan nunggu jalur. Jadi sama terjadi ketika COVID kan biasanya transit di Singapura kami itu 3 hari 4 hari sudah kirim. Tapi ketika COVID ada shorted container itu sampai 3 minggu. Iya 3 minggu nggak keluar-keluar dari sini numpuk. Nah, waktu itu kan kita kira itu masih banyak yang declare, misdeclare ya, Hmm, misdeclare. Jadi hmm, banyak tiba-tiba iseng meriksa gitu ya, meriksa. Banyak waktu itu angkatan kita ya, satu rombongan itu ada 20 kontainer kepegang, ya, ya hmm. misdeclare karena ada tulis Lumberwood, ada yang furniture ya. Saya tulisi briket itu saya tulisi Baywood, ya Baywood. Nah, itu briket kami lolos, tapi jalannya mestinya kan langsung ke Jordan ya, tapi enggak. Kan Nederland dulu tuh, mau muter-muter dulu tuh, lama sekali Oh, hampir. Jadi itu karena jadi shorted container seperti buat shorted container ya, kasus ini karena mereka kan nunggu gini, ini mau berangkat, nunggu situasi di Laut Merah itu bagaimana, ini muter apa enggak gitu loh. Karena kalau muter berarti pelayaran kan nambah biaya kan gitu kan. Nah, iya Pak. seperti itu. Kalau terus ke terusan Suez kan itu kan bisa pendek. Nah, itu Hmm. masalahnya kan di situ sekarang. Jadi ada kondisi seperti begitu. Saya kira-kira 2 minggu yang lalu Pak Indra di di WA dari buyer. Mungkin dia dapat dari website saya. Dia cari sodas ke Yunani. Nah itu tanya rate-nya ke sana. Sampai sekarang saya belum dapat kabarnya rate-nya. Katanya itu tadi apa isu dari apa Hmm. penumpukan apa kontainer yang di Singapura dan masalah perang ini juga Pak Indra. Ya, jadi makanya mestinya Indonesia Pak Luhut kan pernah menyampaikan Indonesia mau bikin di Medan kan gitu kan. Ya, cuma kan yang disampaikan waktu itu kan fokusnya ke Cina gitu. Jadi kalau ekspor ke Cina, maksud saya kan saya komentar di video saya itu kan di YouTube saya itu kan ya ya jangan ke Cina ya. Gitu. Kalau itu nanti masuknya di Medan sebagai tempat transit ya luar biasa. Karena sekarang ini kan tempat transit ada dua nih. Kalau tidak di Singapura ya di Malaysia di Tanjung Pelepas. Ya. Nah, kalau Indonesia punya duit, nah itu bangun untuk sana itu saya kira lebih mantap sekali. Jadi langsung ke internasional ya. Itu ada Pak Luhut itu bilang begitu. Tapi beliau bicaranya kan biar nanti ekspornya ke Cina gitu lebih enak ya. Tapi ke Cina itu sih yang dimasalahkan. Jadi itu Pak Kadir Iya ya. ya. Jadi apa namanya? Nah, eh, untuk barbeque ini sekarang kondisinya malah bagus ya, walaupun harga sempat turun juga, tapi ya sebenarnya lebih bagus daripada briket ya. Betul, betul Pak Indra. Sekarang ini kalau saya dari buyer itu bilang ya mulai setelah apa tahun baru itu kan mereka itu kayak apa ya mulai stok lah Pak. Mulai jadi demand itu tinggi itu. Demand itu tinggi. Hmm. Saya coba Ya, tidak kasih data terakhir bahwasanya masa penyalaan produk barang saya itu masih tidak apa masih belum bisa mencapai target mereka, ya mungkin sudah closing waktu itu. Tapi karena itu mungkin mereka mikir ya atau mungkin kata Pak Hindra itu mungkin price-nya kompetitor saya lebih murah bisa ya, jadi. saya kira menurut saya press ya. Hmm.
Karena saya sering ketemu buyer saya itu, oh no problem harga, yang penting kualitas. Begitu, begitu pabrik yang saya itu banding harga dikit itu puter kok, karena kali ya kali. Jadi tidak harus anu Harga Pak ya, tidak harus sekian ton. bayar Timur Hmm, Tengah Pak ya, ada bayar Eropa iya, ataupun sama aja ya. sama juga terkait dengan harga ya. Pak Jadi Indra, nanti tetap semangat aja. Nanti ketemu nanti buyer yang nggak macam-macam ya. Insya Allah. Pak Indra, kalau boleh tahu sekarang marketnya masih di mana Pak Indra? Yang mana nih? Briket. Berkat saya masih tetap ke Jordan, Mm-mm. ke Hmm. Timur Tengah sekarang ini. Kita cari Timur Tengah, tapi ya masih sulit ini, masih sulit. Ini Siap Pak ini Indra. agak break ini agak break ini karena jadi kita ada dua kali kasus ya COVID ya. COVID ya terkait dengan kontainer ya. COVID itu tuh kan freight-nya dulu kita itu 2.000, 4.000 itu sampai 13.500 satu kontainer. Ya, Terus dapat betul. order dua kontainer. Jadi freight-nya aja 500 juta waktu itu freight-nya itu. Jadi 27.000 US dollar waktu itu ya. Terus sekarang ini kan Hoti ini. Iya, iya. Iya, iya. Hoti ini juga freight-nya Ya, jadi untung kita ini bukan produsen ya. Untungnya bukan produsen ya. Teman-teman seperti kami yang produsen ya agak kelimpungan ya, juga ya, itu. ya. Pokoknya Pabrik-pabrik telepon-telepon ini eh, apa ini? Ah, ya, tidak ada ini. kelimpungan dia. Yang penting jalan Betul. gitu kan ada karyawan kan, Betul, jalan. betul. Gimana marginnya? Alah, anu Pak, pokoknya ngencengin anu perut gitu. Tanya begitu. Ya, betul, betul. Oke, Siap, siap. Terima kasih Pak Indra. silakan Terima kalau kasih. ya silakan kalau mau ada lagi silakan. Jadi teman-teman ini fokus group discussion ini kita tidak lakukan tadi, tapi kita sharing-sharing aja ya supaya teman-teman nanti bisa tetap semangat ya.